I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, memberikan reaksi atas prestasi pemain keturunan Justin Hubner yang baru-baru ini menjadi kapten Wolves U21. Melalui akun Instagramnya, Justin Hubner mengunggah foto ketika dirinya mengenakan ban kapten serta memimpin Wolves U21 memasuki lapangan. Berkata sedikit tapi telah melakukan hal yang paling banyak, tulisnya dalam keterangan postingan. Sontak unggahan ini langsung diserbu netizen Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata satu pemain skuad Garuda juga ikut merespons, ia adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri memberikan reaksi singkat dengan emoji api. Gelandang yang berkarier di FC Utrecht itu tampak mendukung Hubner. Pemain keturunan, Justin Hubner seakan mengisyaratkan kepada netizen bahwa dirinya sudah menutup pintu untuk melanjutkan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Belum lama ini, Justin Hubner membagikan potret ketika ia membela klubnya Wolves U21. Bek berusia 19 tahun ini pamer karena menjabat kapten. Dalam postingannya tersebut, Hubner mendapatkan banyak reaksi dari netizen tanah air. Beberapa masih membujuknya untuk melanjutkan proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Mengejutkannya komentar itu dibalas oleh Justin Hubner. Bek berusia 19 tahun ini memberikan reaksi mengejutkan dengan menuliskan emoji wajah tidak bersemangat. Artinya dengan ini, Hubner tampaknya sudah menutup pintu untuk menjalani naturalisasi bersama timnas Indonesia. Apalagi ia juga pernah menolak untuk melanjutkan proses tersebut. Maka dari itu, warganet harus segera melupakan Hubner yang tampak fokus bersama Wolves U21. Ditambah ia juga sempat mendapatkan panggilan tim junior Belanda. Timnas Indonesia sendiri kini punya pemain yang tak kalah apik di lini belakang. Skuad Garuda memiliki Jordi Amat serta Elkan Bagot. Selain itu ada juga Rizky Ridho yang kokoh menjadi palang pintu pertahanan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak ragu luangkan waktunya untuk menonton laga Persija versus Bayangkara FC pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024, di mana penyerang sadis macan Kemayoran yakni Marco Simic boyong 2 gol. Shin Tae-yong melihat langsung Persija comeback dengan balas 4 gol usai kebobolan terlebih dahulu oleh Enrique pada menit ke-6, Marco Simic beri 2 gol balasan dari total skor 4-1. Marco Simic penyerang asal Kroasia yang akhirnya kembali ke Persija usai musim lalu hengkang tunjukkan tajinya sebagai bomber top di Liga 1. Selain itu Shin Tae-yong juga mengamati banyak sosok dalam laga Persija versus Bayangkara FC, termasuk para bintang timnas Indonesia. Ada sosok bek tangguh Rizky Ridho, penyerang Witan Sulaiman, hingga Dendi Sulistiawan di Bayangkara FC. Dari laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Palestina dan Argentina, skuad Garuda belum buat 1 gol sama sekali. PR besar Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia jadi sorotan publik, karena belum temukan sosok gahar. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga masih membuka peluang naturalisasi pemain seperti yang diharapkan Shin Tae-yong. Keberhasilan naturalisasi, meskipun masih sosok berdarah Indonesia mampu datangkan Ivan Jerner dan Rafael Stuik. Adapun proses terbuka yang masih berlangsung untuk pemain belakang yang dipanggil timnas Belanda U20, Justin Hubner. Berkaca pada naturalisasi pemain asing di timnas Indonesia era Shin Tae-yong ada penyerang Bali United, Ilija Spasojevic. Kala itu Spasojevic sempat membela timnas Indonesia saat Piala AFF U2022, meskipun masih sedikit menit bermain. Lantas program naturalisasi penyerang asing di Liga Indonesia akankah kembali dilakukan Shin Tae-yong? Masih ada waktu untuk Shin Tae-yong untuk mendapatkan penyerang berkarakter, tanpa jauh-jauh mencari pemain keturunan karena Piala Asia 2023 sudah di depan mata. Kode Shin Tae-yong melirik Marco Simic untuk timnas Indonesia bisa saja terjadi, melihat kehadirannya di laga Persija versus Bayangkara FC. Di sisi lain Marco Simic yang sudah cukup lama membela klub di Indonesia punya catatan tersendiri bagi pena Shin Tae-yong. Pencarian Shin Tae-yong untuk formasi terbaik tim nasional Indonesia terus berlanjut jelang Piala Asia 2023. Arsitek Garuda itu kedapatan nonton aksi Marco Simic.
Shin Tae-yong terus membuka opsi naturalisasi untuk skuad terbaik timnas Indonesia di mana Piala Asia 2023 di depan mata. Sosok Korea Selatan itu bahkan kedapatan melirik Marco Simic. Netizen Malaysia sindir timnas Indonesia yang cuma menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Banyak warganet Malaysia yang menyebut Indonesia menjilat ludah sendiri karena memilih Turkmenistan sebagai lawan, tim yang setahun terakhir 2 kali bersua timnas Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, pencinta sepak bola Indonesia dan Malaysia memang kerap perang urat syaraf di media sosial. Pencinta timnas Indonesia sombong karena sang negara menghadapi tim-tim mapan di FIFA Matchday Juni 2023, yakni Palestina dan juara Piala Dunia 2022, Argentina. Di saat bersamaan, timnas Malaysia cuma bersua Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, negara yang levelnya jauh di bawah Palestina dan Argentina. Namun, pencinta sepak bola Malaysia melakukan counter attack setelah tahu timnas Indonesia cuma menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023. Mereka melancarkan serangan karena Turkmenistan merupakan negara yang identik dengan Malaysia. Dibilang identik karena tim peringkat 138 dunia itu 2 kali dikalahkan Malaysia dalam 1 tahun terakhir. Pertemuan pertama tersaji pada 8 Juni 2022 di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasilnya, Malaysia menang 3-1 atas Turkmenistan. Saat ini, Turkmenistan berada di peringkat 138 dunia, unggul 12 peringkat dari Indonesia yang berada di peringkat 150 peringkat FIFA. Namun, Turkmenistan masih dianggap lawan yang kelas menengah dan berpeluang dimenangkan. Garuda, tulis pernyataan TTO 247, dikutip Jumat, 21 Juli 2023. Dalam rangkaian pertandingan persahabatan di bulan Juni, Indonesia outplayed ketika mengeluarkan uang untuk mengundang tim nomor 1 dunia dan juara bertahan Piala Dunia 2022 Argentina ke pertandingan persahabatan di kandang pada 19 Juni 2023, tambah TTO 247. Dengan level yang jauh tertinggal dari wakil Amerika Selatan itu, para guru dan murid asuhan pelatih Shin Tae-yong itu menerima kekalahan 0-2. Beberapa hari sebelumnya pada 14 Juni, Indonesia kembali mengejutkan saat menahan Palestina, tim dunia ke-96, dengan skor 0-0, tutup media Vietnam tersebut. PSSI membeber rencana laga FIFA Matchday, yang akan dilakoni timnas Indonesia pada waktu dekat ini. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, dijadwalkan bakal bersua dengan timnas Turkmenistan pada awal Agustus 2023 mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 8 September 2023 mendatang, ucap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sesi konferensi pers, Kamis, 20 Juli 2023. Menurut Eto, sapaan karib Erick, ada beda rencana laga timnas Indonesia dalam FIFA Matchday kali ini dibandingkan sebelumnya. Ia menyebut bahwa dalam perencanaan laga FIFA Matchday kali ini, PSSI juga mempertimbangkan status sebagai tuan rumah kualifikasi FC Cup U23 2024. Fokus PSSI dalam merancang FIFA Matchday kali ini tidak bisa seperti sebelumnya. Sebelumnya, kita kan bisa menggelar 2 pertandingan. Namun, kali ini, hanya sekali, tutur Eto. Ajang FIFA Matchday dan siapa lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia menjadi perhatian khusus bagi para pencinta sepak bola belakangan ini. Pasalnya, dalam FIFA Matchday terakhir, Juni 2023 lalu, skuad Garuda menghadapi Argentina, yang berstatus sebagai juara Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan mereka jelang berkiprah di Piala Dunia U17. Kali ini, tim yang dibesut Bima Sakti tersebut bakal menantang tim Korea Selatan U17 dalam sebuah laga uji coba. Rencana laga uji coba ini dibuat oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, ini merupakan salah satu dari bentuk persiapan tim Indonesia U17. Insya Allah, kita akan coba pertandingan persahabatan antara tim Indonesia U17 dan tim Korea Selatan U17 pada Agustus ini, ucap Erick. Ini uji nyali juga, sambungnya. Eto mengakui bahwa saat ini belum ada jadwal pasti kapan laga uji coba ini akan digelar. Namun, pria berusia 53 tahun tersebut merasa khawatir bahwa laga ini bakal digelar pada akhir Agustus. Bulan Agustus antara tanggal 20 sampai 30.
Mungkin beberapa hari ke depan akan dipastikan, tutur Eric. Namun, 10 hari ini sudah disepakati Korea Selatan. Tinggal tanggalnya, tambahnya.